Salam guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Herianto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pada video kali ini, saya akan menggambarkan tentang pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang bapak pendidikan Indonesia. Karena usaha dan perjuangannya lah dalam memajukan anak bangsa di bidang pendidikan, maka pemerintah Indonesia menjadikan hari lahir Ki Hajar Dewantara sebagai hari peringatan pendidikan nasional setiap tanggal 2 Mei. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengertian pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dan maksud pengajaran dan pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bahwa seorang penuntun adalah mereka yang pertama, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, memberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak didik tidak kehilangan arah. Dan yang ketiga adalah tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan yang terjadi. Dikenal pula dua kodrat. Yang pertama adalah kodrat alam, bahwa pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal beserta dengan kearifan lokal peserta didik, atau bisa dikatakan sifat atau bentuknya. Kemudian kodrat yang kedua yaitu kodrat zaman, bahwa pendidikan harus sesuai dengan perspektif global, atau dengan kata lain yaitu isi dan iramanya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau sering disebut dengan watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Atau dengan kata lain bahwa budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau sering disebut juga dengan tiga konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi contoh. Dalam hal ini, bahwa seorang guru harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah memberi semangat, bahwa seorang guru diharapkan dapat aktif bekerja sama dengan anak didiknya dalam usaha mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan, bahwa seorang guru harus mampu mengarahkan dan memotivasi peserta didiknya agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, ada tantangan yang dihadapi oleh peserta didik, di mana tantangan itu adalah berkurangnya minat anak-anak dalam belajar sehingga sulit melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Dan saya menghadirkan sebuah solusi bahwa seorang pendidik harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak didik kita. Guru yang baik itu seperti lilin, ia menghabiskan dirinya sendiri untuk menerangi jalan bagi orang lain.